Kata "impian" sengaja digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran tentang peristiwa atau kehidupan yang seolah-olah tidak masuk akal, tidak mungkin dan hanya sekedar lamunan belaka. Orang-orang barangkali akan dengan sukacita menertawai Anda bila dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Anda menginginkan penghasilan 500 juta per bulan, memiliki rumah yang cantik, perkebunan ratusan hektar, hidup bahagia dengan istri yang Anda cintai, anak-anak yang lucu, membangun rumah sakit, atau berkeliling dunia ke negeri-negeri yang jauh. Orang mungkin akan lebih bersemangat menertawai Anda bila saat mengatakan hal itu, Anda sedang berada dalam kemiskinan yang parah. Impian tentu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang secara jelas bersifat duniawi, melainkan membentang luas dari sebatas ingin menjadi lebih pandai dan terampil sampai hasrat menjadi manusia yang lebih baik secara sosial, religius, dan spiritual. Anda barangkali ingin menjadi seseorang yang mampu berbicara dalam 5 bahasa: Inggris, Arab, Prancis, China, dan Jerman. Teman-teman Anda bolehlah menertawai bila saat mengatakan hal itu. Bahasa Inggris Anda pun masih kacau balau. Dan yang lain. Tak satu kata pun dapat Anda mengerti. Atau bersiaplah mendapat ejekan dan kata-kata tidak menyenangkan bila tanpa kedua kaki. Anda berkeras ingin menjadi pemanjat tebing. Tahukah Anda mengapa impian sering menjadi bahan tertawaan dan ejekan? Kita sudah menjawabnya di awal bahwa apa dibayangkan banyak orang sebagai impian adalah sebentuk keinginan tak masuk akal, tidak mungkin, dan sekedar lamunan hidup yang susah. Impian dari orang-orang susah, miskin, dan menderita tak lebih dari penghiburan atau sebentuk kekacauan pikiran. Orang sudah terlanjur percaya bahwa yang berhak dan pantas memiliki impian hanya mereka yang kaya. Tapi mereka yang sehat akal mengatakan sebaliknya. Justru karena Anda miskin, maka bangun dan perkuat impian Anda. Orang-orang yang percaya dengan kekuatan mimpi akan menilai Anda sebagai orang yang memiliki alasan yang lebih kuat dan besar untuk sukses bila Anda tetap membangun, memperkuat impian, apapun keadaannya. Bila orang menertawai atau menganggap impian Anda tak masuk akal, katakan, tentu saja saya tidak harus bermimpi kalau hanya untuk bisa makan 3 kali sehari. Gaji 1 juta per bulan. Rumah yang cukup layak ditinggali. 1 petak kebun. Menguasai 1 bahasa asing atau sekedar menjadi seseorang yang diterima masyarakat. Impian diperuntukkan bagi keinginan-keinginan besar dari orang-orang besar, berani, percaya, dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Impian diperuntukkan bagi mereka yang ramah dengan apa yang disebut banyak orang sebagai kemustahilan. Peduli dengan hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Impian diperuntukkan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka bisa lebih hebat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia dari dirinya yang terlihat sekarang.
Saya teringat kisah penemuan Isaac Newton tentang hukum gravitasi setelah mengamati jatuhnya sebutir apel. Namun yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa Edmund Halley, seorang astronom penemu komet Halley, adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab membuat Newton terkenal. Halley menantang Newton untuk memikirkan ulang idenya yang orsinil secara menyeluruh. Halley mengoreksi kesalahan matematis Newton, menyiapkan angka-angka geometris untuk mendukung pekerjaannya. Halley tidak hanya mendorong Newton menulis karya besarnya, Mathematical Principles of Natural Philosophy, tetapi juga menyunting pekerjaan itu, mengadakan supervisi penerbitannya dan sekaligus membiayai percetakannya. Halley mendorong Newton mengikuti impiannya, dan hal itu menambahkan signifikansi yang tidak terukur pada kehidupan seorang Isaac Newton. Apa yang ingin saya katakan adalah, saya menantang Anda untuk menjadikan Isaac Newton dan Edmund Halley sebagai dua sosok yang ada dalam diri Anda. Anda adalah Isaac Newton yang memiliki impian besar dan sekaligus Edmund Halley yang secara total mendukung impian-impian itu agar terwujud. Dengan begitu, Anda benar-benar dapat menambahkan signifikansi yang tidak terukur pada kehidupan Anda. Apa itu pikiran bawah sadar? Anda semua hanya mempunyai satu pikiran. Namun, pikiran Anda memiliki dua karakteristik dan fungsi yang berbeda. Deretan nama yang biasanya digunakan untuk membedakan dua fungsi pikiran Anda adalah pikiran objektif dan pikiran subjektif, rasional dan irasional, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, diri di permukaan dan diri di kedalaman, dan berbagai istilah lain. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan istilah pikiran sadar conscious mind, dan pikiran bawah sadar subconscious mind, untuk menggambarkan dua macam sifat pikiran Anda. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Anda berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana atau pengatur pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Ia tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini. Adapun pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan. Pikiran kreatif yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar Anda. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta dan diputuskan pikiran sadar Anda, tanpa membantah atau membuat pilihan. Bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar? Anda berpikir dengan pikiran sadar Anda. Dan apapun yang biasanya Anda pikirkan meresap dalam pikiran bawah sadar Anda yang tercipta menurut sifat pikiran Anda. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Bila Anda memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikuti. Bila Anda memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara pikiran Anda bekerja.
Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan kegagalan, frustasi, ketidakbahagiaan. Namun ketika Anda membiasakan diri untuk berpikir harmonis dan konstruktif, Anda akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan kesehatan yang sempurna. Cara terbaik untuk memperkenalkan atau menggambarkan dua fungsi dari pikiran Anda adalah dengan memandang pikiran Anda sebagai sebuah kebun. Anda adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar Anda sepanjang hari. Berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus diulang atau biasa Anda pikirkan. Ketika Anda menaburkan benih di dalam pikiran bawah sadar Anda akan menuai hasilnya dalam kehidupan dan tubuh Anda. Pikiran bawah sadar Anda sangat sensitif terhadap pikiran, ide, gagasan-gagasan Anda. Para ilmuwan besar, artis, penyair, penyanyi, penulis, dan para penemu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bekerjanya dua tingkat pikiran, yaitu pikiran sadar atau rasional dan pikiran bawah sadar atau irasional. Pikiran sadar seperti pengemudi, kapten sebuah kapal. Ia mengarahkan kapal dan anak buahnya di ruang mesin yang mengendalikan semua peralatan. Anak buahnya atau orang-orang di ruang mesin tidak tahu di mana mereka pergi. Mereka hanya mengikuti perintah. Mereka akan menabrak batu-batu karang bila kapten yang mengarahkan kapal memberi perintah yang salah. Para anggota awak kapal tidak akan berbicara kembali kepada kapten. Mereka hanya menjalankan perintah. Pikiran bawah sadar adalah pilot pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimasukkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, kenyataan dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring, mempertanyakan sesuatu sebelum diterima pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda alami dalam hidup keseharian Anda akan tertanam atau menjadi suatu kesan dalam pikiran bawah sadar Anda. Setiap pikiran atau gagasan, keyakinan, pendapat, teori-teori dan kejadian-kejadian dalam hidup Anda akan masuk dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai kebenaran yang mutlak. Apa yang Anda tuliskan di dalam akan Anda alami di luar. Ketika pikiran sadar atau pikiran objektif Anda benar-benar menerima suatu gagasan, hal itu ditransmisikan kepada bagian-bagian otak dan oleh karena itu mewujud dalam pengalaman Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membantah. Ia hanya menerima kesimpulan dari pikiran sadar Anda sebagai suatu kebenaran yang bersifat final. Ia tidak memerlukan alasan untuk membuat sesuatu terjadi. Hubungan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mengikuti prinsip jenis kelamin mental pria dan wanita. Pikiran sadar adalah pria atau pemimpin, dan pikiran bawah sadar adalah wanita atau pengikut. Pikiran bawah sadar Anda adalah pembantu,
penolong pikiran sadar. Semakin terintegrasi, sinkron dan harmonis bekerjanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan semakin sempurna keseluruhan fungsi pikiran sebagai suatu kesatuan. Semakin kreatif, produktif. Semakin tidak harmonis antara keduanya, semakin rusak, runtuh dan berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Bukan pikiran sadar Anda yang benar-benar menciptakan realitas, melainkan keyakinan pikiran bawah sadar. Aspek feminin pikiran inilah yang merupakan kecakapan untuk menciptakan. Apakah Anda pernah melihat laki-laki melahirkan? Tentu saja tidak. Hanya perempuan yang melahirkan seorang anak. Pikiran sadar. Aspek maskulin dari kondisi pikiran memasukkan atau mengirim ide, pesan ke dalam pikiran bawah sadar untuk menciptakan keyakinan sehingga mewujud dalam kenyataan. Bila Anda secara sadar mengatakan sesuatu sebagai sebuah kebenaran bahkan meskipun hal itu adalah salah, maka pikiran bawah sadar Anda akan menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan saat itu juga memprosesnya untuk diwujudkan. Pikiran bawah sadar menerima dengan intuisi. Pikiran sadar adalah penjaga pintu gerbang yang fungsi utamanya melindungi pikiran bawah sadar Anda dari pikiran, gagasan atau kesan-kesan yang salah. Sebuah anjuran, saran atau usulan tidak dapat ditanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda bila itu bertentangan dengan kehendak pikiran sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar berbeda peran tapi memiliki status yang sama-sama penting. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah dua pikiran terpisah tapi keduanya merupakan dua aspek yang berbeda dari satu pikiran. Kita memiliki suatu potensi yang mengetahui semua jawaban bagaimana bergerak maju menuju keseimbangan dan harmonis. Namun potensi yang ada dalam diri kita itu belum dimanfaatkan. Tanpa Anda ketahui, pikiran bawah sadar Anda mencari cara untuk mencapai semua itu. Pikiran bawah sadar mengatur semua fungsi-fungsi vital dalam hidup Anda. Itulah sebab dari semua kebiasaan baik dan kebiasaan buruk Anda. Bagaimana memanfaatkan pikiran bawah sadar Anda? Anda tidak mungkin tiba-tiba berada di suatu tempat. Saat Anda berada di sebuah restoran, memilih menu yang Anda ingin dan juga di mana Anda akan duduk. Semuanya dalam hitungan detik atau menit pasti terlebih dulu muncul, diproses dan tergambar dalam pikiran Anda dan selanjutnya membentuk realitas atau kenyataan. Anda datang ke restoran Padang, memilih menu ayam goreng dan duduk di pojok kanan sambil menonton televisi. Semua berawal dari pikiran. Itu artinya Anda semua harus berhati-hati dalam berpikir. Benar-benar merencanakan, memastikan, memilih apa yang harus dan layak Anda masukkan dalam pikiran Anda. Pengetahuan tentang interaksi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan memampukan Anda untuk merubah keseluruhan hidup Anda. Agar dapat merubah kondisi eksternal, Anda harus merubah penyebabnya. Kebanyakan orang mencoba merubah kondisi dengan bekerja bersama kondisi itu. Agar dapat melepaskan diri Anda dari perselisihan, kebingungan, kelemahan, dan keterbatasan. Anda harus mengubah penyebabnya.
Dan penyebabnya adalah cara Anda menggunakan pikiran sadar Anda. Atau dengan kata lain, cara Anda berpikir dan menggambarkan sesuatu dalam pikiran Anda. Ketika Anda berpikir dengan benar, ketika Anda memahami kebenaran, ketika pikiran-pikiran yang disimpan, ditanam dalam pikiran bawah sadar Anda adalah pikiran yang konstruktif, harmonis dan penuh kedamaian, maka kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang bekerja secara gaib akan merespon dan membawa kondisi-kondisi harmonis, menyenangkan dan baik dalam segala hal. Ketika Anda mulai mengendalikan proses berpikir Anda akan dapat menerapkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk segala bentuk kesulitan. Dengan kata lain, Anda akan benar-benar bekerja sama secara sadar dengan kekuatan hukum Maha Kuasa Y. Silahkan manfaatkan power pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai keinginan Anda. Wujudkan semua mimpi Anda dengan memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Pahami, jalankan dan rasakan manfaatnya.